pasca penundaan sebab masa penanganan puncak pandemi COVID-19 mengakibatkan reaksi sosial yang kontraproduktif berupa skeptisisme, antipati, dan pragmatisme masyarakat pada proses pilkada. Ini jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Kalau pilkada tetap dijalankan di tengah pandemi COVID-19, kemungkinan masyarakat akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus COVID-19 masih tinggi. Naik turunnya angka kematian dan perubahan zona wilayah dari hijau kembali merah justru akan lebih menyulitkan sebagian masyarakat untuk dapat merasa aman. Di sisi lain, keacuhan masyarakat akan penerapan protokol kesehatan dengan tidak memanfaatkan fasilitas umum, terutama tidak dapat menyesuaikan era new normal di tengah pandemi, semakin menyulitkan penanganan penyebaran COVID-19. Lantas, bagaimana tanggapan pengamat politik, pengamat militer, partai politik, terutama KPU, mengatasi permasalahan ini? Kita ulas tuntas di webinar Persiapan Pilkada 2020. Pemirsa, pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 tetap akan digelar oleh pemerintah pada Desember mendatang. Negara tengah berjibaku melawan pandemi COVID-19, namun negara tidak punya alasan untuk menundanya lebih lama lagi. Padahal segudang persoalan menanti jika Pilkada serentak tetap digelar di tengah pandemi, tidak hanya mendatangkan masalah kesehatan, politik uang, dan manipulasi data, pemilih pun rawan terjadi. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini juga harus memastikan keseluruhan prosesnya berjalan dengan lancar. Lantas bagaimana menjaga kredibilitas pilkada yang digelar di tengah pandemi COVID-19? Inilah kubik diskusi publik dengan tema Pilkada di tengah pandemi. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Ketua KPU Republik Indonesia, Mas Arief Budiman. Selamat siang, Mas Arief. Mas Arief mungkin bisa dibuka dulu. Oke, ya udah. Siang, Mas Arief. Ya, selamat siang Mbak Getty. Ya. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui partai politik, Bapak Adis Kadir, Ketua DPP Partai Golkar dan juga sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat siang Pak Adis. Ya, dan kemudian ada Bapak Khairul Fahmi, selaku pengamat politik dan pertahanan dari AISES. Selamat siang Pak Fahmi. Ya, Mbak Getty. Dan yang terakhir ada Bapak Surokim, pengamat politik dari UTM. Selamat siang Pak Surokim. Selamat siang Mbak Getty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, kita terlebih dahulu ke Mas Arief, kalau kita ketahui bahwa memang ini sudah tinggal beberapa bulan lagi begitu, dan besok merupakan tahapan pendaftaran bagi para paslon sendiri. Nah, dari KPU sendiri ini melihatnya, bagaimana sih sebenarnya optimisme KPU RI agar pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini bisa berjalan lancar? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, pertama tentu kita mengukur ya, yang seringkali orang tanyakan juga sebenarnya kepada saya, KPU sebetulnya siap nggak sih menyelenggarakan pilkada di Desember 2020? Saya selalu mengukur dengan hal yang paling pokok sampai dengan tahap ini. Yang pertama tentu regulasinya. Regulasinya sudah kita siapkan semua. Yang kedua SDM-nya. SDM-nya sampai dengan tahapan ini, ya, sampai dengan kami kemarin terakhir melakukan pemutakhiran data pemilih, itu sudah kita siapkan lengkap. Kemudian anggarannya. Anggaran pemerintah dan DPR juga sudah setuju menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi, itu membawa konsekuensi. Harus dijaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta pemilihan, termasuk juga pemilihnya. Nah, itu membawa konsekuensi dengan bertambahnya anggaran. Dan tambahan anggaran yang kami ajukan juga sudah disetujui.
Walaupun sampai dengan hari ini ya, pengajuan anggaran yang harusnya dicairkan di tahap kedua itu pertengahan bulan Agustus, itu sampai dengan berakhirnya bulan Agustus belum cair gitu ya. Tapi saat ini kan anggaran ada dua sumbernya, dari APBD dan dari APBN. Kalau dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya, anggaran itu sepenuhnya dari APBD. Nah ini karena di tengah pandemi, kita minta tambahan dari APBN. Nah mungkin nanti Pak Adis Kadir nanti bisa membantu juga mengkomunikasikan agar tambahan anggaran ini untuk tahap kedua bisa segera dicairkan. Kalau tidak agak beresiko karena tambahan ini akan kita gunakan untuk menjaga dua hal tadi, kesehatan dan keselamatan. Jadi regulasi, SDM, kemudian anggaran itu sampai dengan hari ini itu dalam kondisi tercukupi, siap untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ke depan ini kan ada tahapan lagi, misalnya mulai besok pendaftaran calon sudah bisa dimulai, kemudian nanti ada kampanye. Nah, pada tahap-tahap itu akan kita lihat lagi apakah KPU mengalami kesulitan atau tidak melaksanakan tahapan yang akan berjalan ke depan. Saya melihat misalnya ada beberapa bakal pasangan calon ya, di beberapa tempat itu melakukan kegiatan yang ya dalam tanda kutip bersifat masif, atraktif gitu ya, dan tidak memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Nah ini yang nanti kalau mereka sudah mendaftar itu saya pikir para pihak penyelenggara pemilu misalnya KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah misalnya aparat keamanan bisa dengan lebih tegas mengatur, menerapkan sanksi kepada mereka yang melanggar regulasi ini. Karena menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi agar tahapan ini tidak menjadi bagian dari penyebaran virus COVID-19, maka dibutuhkan kepatuhan oleh semuanya. Jadi bukan hanya oleh penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilunya patuh, tetapi peserta pemilunya atau pemilihnya tidak patuh, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahapan ini bisa menjadi tempat terjadinya penyebaran virus COVID-19. Seringkali beberapa pihak mencontohkan bagaimana pemilu atau pelaksanaan pemilihan baik nasional maupun daerah di beberapa negara bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Korea Selatan misalnya. Kenapa mereka justru di tengah pandemi itu partisipasi pemilihnya itu naik tinggi dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang pernah mereka laksanakan sebelumnya. Jadi sejak kalau nggak salah tahun 92 mereka bikin pemilu sampai dengan tahun ini tuh partisipasinya nggak pernah tinggi. Justru di tengah pandemi ini partisipasi. Nah, apa yang menjadi kunci di sana? Saya sempat berkomunikasi dengan Pak Dubes ya yang ada di sana. Dia mengatakan semua punya komitmen dan semangat yang sama. Justru pemilu inilah kita jadikan bagian dari upaya untuk melawan pandemi COVID-19. Penyelenggaranya punya semangat untuk menyelenggarakan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemilihnya juga punya semangat untuk disiplin mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Jadi mulai antri, mereka tertib ngantri, mereka tidak bergerumpul. Kemudian semangat itu menjadikan semua pihak mau berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu kita. Nah, di Indonesia yang kita butuhkan ya dua hal itu. Pertama, semua semangat bahwa pemilihan kepala daerah ini penting ya karena cara inilah yang disepakati di negeri ini untuk melakukan proses memilih kepala daerah yang terbaik. Yang kedua, semangat yang tinggi itu harus dibarengi dengan penerapan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Nah, mudah-mudahan semua bisa memahami ini, semua bisa melaksanakannya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi pertama kali di Indonesia ini bisa menjadi pijakan yang kuat, bisa menjadi contoh yang baik. Suatu saat kalau kita harus menghadapi situasi yang sama, menghadapi pandemi
dalam bentuk apapun ya. Kebetulan kalau sekarang kan COVID-19, suatu saat nanti pandemi itu bisa dalam bentuk yang lain gitu kan. Tapi kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya pelajaran, punya dasar yang kuat sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Tapi kalau dalam pelaksanaan di 2020 kita mengalami kegagalan, itu bisa menimbulkan dampak luar biasa, kekhawatiran akan banyak. Dan saya ingin menyampaikan kebijakan kita memutuskan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 ini bukan hanya menjadi perhatian dalam negeri ya, tapi penyelenggara pemilu di banyak negara itu mau belajar dengan Indonesia. Saya mestinya sore ini juga akan menjadi pembicara dengan ada beberapa negara, kurang lebih 12 negara menjadi narasumbernya, membicarakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Ya. Tapi karena sesuatu hal akan diundur untuk 3 minggu ke depan. Nah, ini menjadi pelajaran dan penting bagi kita untuk menunjukkan juga pada dunia bahwa Indonesia bisa melaksanakan pilkada di tengah pandemi dengan baik. Mungkin itu sebagai pengantar, Mbak Ketty. Iya. Ya, kalau kita ke Pak Surokim selaku pengamat politik dari UTM sendiri, ini kalau dilihat bahwa KPU sendiri ini sudah optimis begitu. Nah, dari pengamat politik sendiri Pak Surokim ini melihat seperti apa, Pak? Apakah nantinya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini juga akan bisa berjalan dengan lancar karena ada dua semangat dan juga harus mematuhi protokol kesehatan begitu? Iya, semua orang mengatakan bahwa kita akan memasuki pemilu dalam sejarah yang bisa jadi kalau menjadi keberhasilan itu akan ditulis di tinta sejarah kita itu harum sekali, khususnya Mas Arief dan jajarannya KPU Bawaslu di seluruh Indonesia. Makanya saya sampaikan ini harus menjadi legacy, ini harus ya dengan semangat optimistik begitu, karena ini akan dicatat oleh sejarah. Tentu kita tidak menginginkan kemudian ada kegagalan sebagaimana banyak dikhawatirkan orang. Terutama menurut saya yang paling krusial itu ya bagaimana supaya pemilu ini kendati dalam konteks COVID tetapi kegembiraan itu muncul menurut saya. Jadi jangan sampai kemudian ada paranoid atau ketakutan yang berlebihan sehingga kemudian pemilu ini betul-betul akan mendekrease tingkat partisipasi. Saya percaya bahwa pemilu yang diliburkan oleh pemerintah, lalu kemudian pengalaman masyarakat kita yang guyup, gotong royong begitu, insya Allah kalaupun toh harus turun, harapan saya memang 50%, di atas 50%. Dan menurut saya itu semua akan tergantung pada kesungguhan penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu, serta yang paling penting menurut saya partisipasi paslon ya, kandidat. Ini menurut saya juga menjadi titik krusial. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ari, bisa jadi Korea itu meningkat partisipasinya karena dianggap pemilu ini menjadi solusi. Kan itu persoalannya. Nah, ketika kemudian pemilu ini belum bisa dianggap sebagai solusi, artinya pemilu ini masih dianggap sebagai agenda yang tidak penting oleh masyarakat, maka bisa jadi angka itu tidak bisa terlalu optimistik sebagaimana kita raih pada saat Pilpres serentak kemarin, 78%. Karena itu menurut saya gimana caranya hari-hari ini kita bisa melakukan sosialisasi dan membongkar supaya kemudian pemilu ini tidak menakutkan bagi semua pihak, bahwa kita waspada, bahwa kita disiplin iya, tetapi tidak harus takut karena faktor penentu partisipasi itu menurut saya ada di sana. Sehingga bagaimana caranya KPU
mungkin menggandeng perguruan tinggi atau berbagai pihak melalui sosialisasi di berbagai media agar kemudian menciptakan atmosfer bahwa pemilu ini tidak menakutkan, gitu. Tetap dalam kerangka kita berpesta demokrasi walaupun dalam masa pandemi atau bencana non alam, begitu. Saya pikir belum ada hingga saat ini penjelasan atau mungkin sosialisasi itu di televisi atau mungkin melalui media sosial. Yang ada itu ya masih sebatas apakah ini betul nanti kita bisa meningkatkan partisipasi ini hingga 50% atau optimis lebih dari itu. Itu yang pertama menurut saya. Sehingga kemudian KPU dan Bawaslu lagi-lagi harus ekstra usaha supaya kemudian menciptakan pemilu yang tidak mencekam, menciptakan pemilu yang mungkin seperti background saja itu, fun begitu, yang menggembirakan, kendati memang dalam konteks situasi yang sulit. ILM saya pikir akan menjadi solusi ya. Publikasi layanan masyarakat untuk kemudian membuat bagaimana pemilu itu menjadi tidak menakutkan. Karena menurut saya itu akan menjadi pangkal tolak dari partisipasi. Apa boleh saya berbagi? Boleh, silakan Pak. Poinnya. Mohon izin waktunya berapa? 15 menit paling lama, Pak. Bisa dibantu dari panitia? Karena ternyata saya tidak bisa ini menampilkan. Ya. Ini kita coba membuka, Pak. Oke. Ya, itu saya tulis misi penyelamatan. Jadi begini, bagi banyak orang, ya, kalau dengan mental kelimpahan bangsa Indonesia itu melihat bencana itu kadang-kala justru akan meningkatkan karakter masyarakat kita yang sejatinya adalah masyarakat kuat. Jadi mental kelimpahan ini yang kemudian harus kita dorong terus-menerus agar supaya kemudian tidak menjadikan pemilu itu menjadi penderitaan, tapi ya tadi itu justru ini akan menyelamatkan, apakah itu menyelamatkan demokrasi lokal kita ataukah justru mengamankan masyarakat dari COVID. Gitu. Karena saya sendiri menganggap bahwa ini momentum kalau kemudian paslon, para kontestan itu bisa didorong untuk memberikan solusi terkait dengan penanganan COVID, saya pikir justru akan mempercepat. Sehingga menurut saya baliho-baliho itu mohon diarahkan saja untuk menjadi kampanye-kampanye yang bisa membantu penanganan COVID, apakah itu masker, hand sanitizer maupun face-shield atau yang lain-lain, yang itu tujuannya justru untuk membantu percepatan penanganan COVID. Paling tidak mempromosikan bagaimana masyarakat menjadi disiplin dan lain-lain itu. Sehingga menurut saya pemilu kali ini bukan pemilu yang menakutkan, tapi justru menjadi challenging bagi kita semua untuk menyelamatkan demokrasi lokal kita dan menciptakan menurut bahasanya teman-teman itu ya pemilu yang bermakna. Next. Sehingga menurut saya memang harus ada cita-cita yang lebih tinggi dari semua penyelenggara, kontestan, bahwa kita akan bisa memberi catatan positif dalam sejarah kepemiluan Indonesia, bahwa kita bisa sukses. Bayangkan kalau kemudian mungkin partai indikator yang paling utama soal legitimasi itu 70% begitu bisa diraih. Ketika kemudian semua orang pesimis bisa 50-55 lalu penyelenggara ternyata bisa tembus 60 kalau begitu, maka itu akan dicatat menjadi legacy yang luar biasa menurut saya. Dan sebenarnya ada modal sosial masyarakat kita yang mengapa kemudian kita harus optimis. Next. Nah, fakta yang tidak bisa kita lupakan. Next. Memang negeri ini, lanjut, saya ingin, kalau ini Pak Arief yang bisa menjelaskan bahwa ya sudah, bahwa pilihan 9 Desember itu memang pilihan jalan tengah menurut saya yang memang harus diterima oleh semua pihak, karena
belum ada kepastian ya soal apakah pandemi COVID bisa selesai atau tidak. Sementara amanah dan legalitas Undang-Undang Pemilu juga mensyaratkan pemilu diselenggarakan tepat waktu. Ada potensi konflik di mana kemudian kalau PLT memiliki keterbatasan dalam banyak hal untuk kewenangan. Plus tadi yang diceritakan oleh Mas Arief soal pengalaman best practice negara bisa menyelenggarakan di masa pandemi dan sukses. Saya kira kita tidak lagi harus memperdebatkan ini. Justru yang paling penting adalah meyakinkan pada masyarakat bahwa 9 Desember itu it's okay. Next. Cuman kita semua tahu bahwa Indonesia ini memang termasuk kategori negara yang dalam banyak hal itu tidak mudah, selalu tidak mudah. Bahkan di dalam berbagai kajian Indonesia ini dianggap jadi laboratorium sosial yang paling lengkap ya di dunia. Nah, heterogenitas kita itu. Sementara kita juga sudah memilih bahwa kita akan tidak kemudian melakukan sistem yang tertutup, tapi kita sengaja memilih demokrasi sebagai pilihan. Bahwa kesadaran publik sebenarnya sudah dianggap bagus. Sementara kita semuanya tahu bahwa masyarakat kita dominannya itu masyarakat kelas bawah, sehingga atas dominan itu kemudian tidak mudah ketika kemudian kelas bawah kita ini belum bisa menjadi kelas menengah yang kritis tadi itu, bagaimana kita sebutkan. Lalu kemudian birokrasi juga demikian, tidak mudah bagi kepala Mendagri taruhlah begitu untuk bisa mengatur berbagai kepala daerah, khususnya kabupaten kota untuk sesuai dengan apa yang disampaikan dikehendaki oleh pemerintah pusat. Saya pikir kondisi faktual itu yang membuat kenapa kemudian pengendalian sosial, khususnya civil engineering, menyangkut perilaku masyarakat kita itu relatif agak problematik, agak sulit. Beda sama di China mungkin, atau mungkin di Vietnam, atau negara-negara demokrasi terpimpin yang lainnya, di mana kemudian otoritas pemerintah itu sangat kuat bisa mengendalikan masyarakat itu untuk disiplin. Kita saja kemarin sering menyajikan di televisi itu bagaimana Satpol PP, polisi, TNI itu kemudian harus berhadapan dengan masyarakat yang sulit diatur. Lalu yang tadi soal partisipasi, kita semua sadar bahwa masyarakat belum menjadikan itu menjadi sebagai kebutuhan prioritas. Nah, karena itu saya pikir ini yang kemudian membuat kenapa Indonesia sebagai pengalaman harusnya kemudian itu di atas rata-rata negara lain, bahwa ini pemilu yang berada di negara yang betul-betul tidak mudah. Masyarakat didominasi kelas bawah yang tentu saja kesadarannya belum tumbuh baik dalam konteks politik, birokrasinya juga demikian, bukan birokrasi yang mudah diarahkan karena masing-masing punya otonomi di tingkat lokal. Dan belum hal-hal lain ya, menyangkut liberalisasi medsos yang kemudian banyak dikhawatirkan orang, dan ketersediaan regulasi. Saya pikir untuk regulasi fundamental, sebagaimana tadi disampaikan Mas Arief, mungkin oke ya kita PKPU dan lain-lain, cuman mungkin perlu dipercepat saya pikir untuk regulasi teknis. Paling tidak surat edaran maupun juklak juknis itu akan segera datang lebih baik, lebih cepat, lebih baik, sehingga kemudian di level bawah bisa persiapan lebih cepat. Dan next, Mbak. Yeah. Nah, untungnya begini, untungnya kepercayaan publik terhadap pemerintah penyelenggara pemilu, kita masih punya modal baik. Gitu. Orang ketika ditanya di survei yang terakhir itu masih sekitar 64% yang akan mau datang ke TPS pada tanggal 9 Desember nanti ini. Menurut saya ini dukungan politik yang tidak boleh disia-siakan. Ini dukungan politik yang kuat. Tinggal kemudian tadi itu, kesungguhan penyelenggara dan kontestan, termasuk di dalamnya ya publik, itu untuk kemudian sama-sama menciptakan legacy ini. Itu Mbak Kety. Yeah. Sebenarnya banyak, masih ada waktu. Kalau masih ada waktu, saya tak lanjut ke solusi teknis saja, supaya kemudian nanti, kalau ini 19 daerah di Jawa Timur yang akan menyambut pilkada, oke, next. Nah, ini potensi-potensi rawan yang mungkin perlu dicermati.
semua orang sebenarnya sudah mengidentifikasi ini karena ada indeks yang dikeluarkan oleh teman-teman Bawaslu terkait dengan hal ini. Hal yang menarik menurut saya terkait dengan netralitas ASN, fenomena politik dinasti, vote buying, lalu kemudian ini pesta hoax disinformasi ini juga menurut saya kalau tidak diantisipasi akan potensial menjadikan pemilu ini menjadi konflik yang keras karena faktanya memang yang head to head itu cukup banyak. Coba kita lihat, kita memang punya agenda seperti data di Jawa Timur saja, potensi paslon yang head to head ya yang hanya 2 itu cukup dominan. Coba diperlihatkan di slide-nya untuk paslon di Jawa Timur itu kalau tidak salah yang potensi untuk calon tunggal itu 4 daerah yang next coba terus yang data tentang paslon. Oke. Tadi. Kenapa kemudian kita perlu mencermati data head to head ini ya? Karena dari 19 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, kemungkinan yang paling banyak itu 2 paslon saja, hampir 9 kabupaten kota. Sementara yang 1 paslon atau mungkin punya potensi untuk calon tunggal itu 4 kabupaten, yang lebih dari 3 paslon kemungkinan ya 6 kabupaten kota. Dari angka 19 kabupaten itu calon independen yang bisa lolos hanya 2 kabupaten, Lamongan dan Jember. Nah, kalau kita mencermati ini, ada apa di 2 paslon ini? Kita semua tahu bahwa kalau head to head itu potensi angin dan panasnya itu justru lebih tinggi karena banyak faktor ya, berbeda dengan yang tiga paslon itu. Maka menurut saya ini akan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ternyata di dalam masa sulit ini jumlah paslon tidak bisa kita dorong lebih banyak, jumlah calon independen yang bisa lolos juga minimalis. Ini nggak tahu problem apa. Tapi menurut saya ada jawaban sedikit soal kemahalan biaya demokrasi dan persyaratan yang mungkin perlu dikurangi ya itu. Nah, yang terakhir Mbak Kety, yang solusi jangka pendek aja ini. Nah ini lebih baik menurut saya solusi-solusi jangka pendek ini kita pikirkan supaya kemudian pemilu yang bermakna tadi itu bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi kebanggaan kita bersama di masa pandemi ini. Jadi saya setuju bahwa kita perlu mendorong agenda kampanye, agenda debat, agenda dan lain-lain itu dikaitkan dengan penanganan COVID. Ya. Bagaimana kemudian kandidat-kandidat itu punya solusi jangka pendek terkait dengan penanganan COVID. Nah ini mungkin ada implikasinya dengan soal tadi itu ya, media-media kampanye tadi yang bisa dihubungkan dengan bagaimana penanganan COVID jangka pendek. Lalu panitia teknis penyelenggara ini sebenarnya momentum bagi kita semua, bagaimana kemudian kita bisa memperbaharui panitia atau petugas PPS itu lebih muda usia. Ya, semua orang tahu bahwa banyak case terjadi pada saat Pilpres dan Pileg kemarin. Petugas-petugas kita memang relatif usianya dewasa dan tua. Itu mungkin ini momentum bagus untuk kemudian mempermudah petugas-petugas TPS itu lebih fresh ya, lebih muda usia. Lalu penguatan regulasi juknis tadi yang surat edaran dan juknis lain tadi, edukasi memastikan semuanya. Nah, saya tidak tahu tentang fakta integritas ini karena sampai saat ini masih menjadi formalitas saja, masih menjadi hiasan di atas kertas saja. Mungkin kita perlu sungguh-sungguh dengan membuat dukungan ICT begitu, di mana kemudian fakta integritas betul-betul punya makna tidak hanya sekedar di slogan, tapi betul-betul bisa menjadi ruh. Karena kita semua berkepentingan agar kemudian pemilu kali ini itu betul-betul menjadi titik balik ya, bahwa
situasinya sulit, maka kemudian semua calon tetap kekeh untuk kemudian memegang teguh ketika dalam kontestasi politik. Ya, Mbak Kety, saya pikir hal-hal inti itu sebenarnya, kendati yang lain-lain cukup banyak sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi saya ingin berbagi waktu dengan teman-teman narasumber yang lain. Terima kasih. Ya, Pak Surokim. Pak Surokim, kalau kita berbicara masalah partisipasi, tentunya ini tidak luput dari angka golput. Dan di pilkada tahun ini adalah pilkada di tengah pandemi. Bagaimana sebenarnya, apakah ada solusi bagi KPU sendiri untuk menekan angka golput ini supaya tidak lebih besar begitu ya? Karena partisipasi sendiri kalau tadi kita lihat menurun sampai 20% begitu kalau diprediksi. Kalau sampai situasinya menakutkan, itu yang kemudian menekan orang untuk tidak datang ke TPS. Makanya kan kita perlu membuat gerakan bersama supaya kemudian pemilu kali ini tetap ceria, pemilu kali ini tetap bisa menjadi pesta. Kekhawatiran saya kalau kemudian kekhawatiran, ketakutan itu berlebihan, menjadi paranoid begitu, akhirnya kemudian orang akan takut ke TPS. Makanya terkait dengan bilik yang ini Pak Arif, bilik khusus untuk mereka-mereka yang tensi atau suhu badannya di atas 38 itu juga perlu difikirkan ya, secara penempatannya itu, karena kalau itu bisa diakses langsung oleh yang lain-lain, itu menurut saya secara psikologis akan membuat orang lebih takut ke TPS. Jadi bagaimana caranya kemudian bilik itu ya mungkin di belakang atau mungkin tidak jelas terlihat sebagai bilik-bilik yang lain, sehingga itu mengurangi ketakutan orang untuk ke TPS. Lalu terobosan-terobosan yang lain, saya pikir kita cukup senang bahwa pemerintah pasti akan meliburkan waktunya. Itu juga akan mendorong orang kemudian stay di rumah untuk kemudian ke TPS. Dan bagaimana caranya kemudian kita bisa mengkampen bahwa pilkada ini menentukan solusi terhadap penanganan COVID, yaitu pengalaman dari Korea tadi itu saya kira perlu kita introdusir bahwa melalui pemilu ini sesungguhnya kita mencari jalan keluar atas pandemi COVID. Saya pikir dengan 3 hal itu bisa kita ikhtiarkan lebih serius bersama-sama. Rasa-rasanya potensi untuk 50% ke atas saya rasa masih bisa optimis, masih bisa kita harapkan. Tapi kalau kemudian pemilunya ini nanti betul-betul menakutkan bagi semua pihak, lalu kemudian mindsetnya juga orang takut tertular dan lain-lain, nah itu yang menurut saya menjadi pekerjaan berat kita bersama. Dan bisa jadi kalau itu kampanye lebih kenceng daripada pemilu cerianya, ya apa boleh buat, ya kita harus kemudian realistis. Kalau orang takut dipaksa mau bagaimana gitu. Nah, itu saya pikir lebih baik kita sedari awal menyadari itu, sehingga kemudian ada edaran atau mungkin petunjuk teknis dari penyelenggara supaya kemudian pemilu ini tetap ceria. Itu Mbak Kety. Oke, baik Pak Surokim. Pak Surokim mengatakan bahwa mempromosikan penanganan COVID kepada paslon ini juga salah satu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mendagri. Mendagri ini sempat mengusulkan bahwa kontestan menarik perhatian masyarakat. Nah, bagaimana partai politik sendiri ini mempersiapkan paslon-paslonnya untuk Pilkada 2020? Kita langsung menuju ke Bapak Adis Kadir. Selamat siang, Pak Adis. Ya, selamat siang Mbak Kety. Apa kabar? Kabar Pak Adis? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak. Ya Pak Adis, kalau kita lihat bahwa memang isu Pilkada di tengah pandemi ini menjadi isu yang populer begitu ya bagi para paslon-paslon. Nah, dari Partai Golkar sendiri ini kesiapannya seperti apa ini Pak? Ya, tentunya kami sudah menyiapkan pasangan calon dari 270-an itu bukan hampir, semua sudah terisi dengan pasangan calon, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Jadi hampir keseluruhannya sudah terisi. Jadi kami sangat siap. Nah, tentunya dalam menghadapi pandemi ini kita harus berpikiran
positif dan harus lebih berani. Pemerintah harus lebih berani, partai politik harus lebih berani. Karena apa? Apapun yang terjadi dengan pandemi ini, demokrasi di negara kita harus tetap berjalan. Tidak bisa demokrasi harus tidak berjalan hanya karena pandemi. Apakah pandemi ini akan membuat kita stuck di segala bidang? Tentunya kan tidak. Kita tahu pertumbuhan ekonomi akibat pandemi ini juga sudah minus 5, kurang lebih, mudah-mudahan ini bisa meningkat. Nah, tentunya kita harapkan dengan bergeraknya roda demokrasi kita, dengan adanya pilkada ini, otomatis juga akan mendongkrak roda perekonomian. Oleh karena itu, kita meyakinkan kepada calon-calon kami agar supaya dalam berkampanye juga selain memperhatikan protokol COVID-19, juga tentunya bagaimana berupaya meningkatkan roda perekonomian kita dengan terselenggaranya demokrasi pemilihan pilkada yang ada di negara kita bulan Desember tersebut. Jadi kita ingin semua kepala daerah selain berkampanye, itu tidak disampaikan oleh Mbak Kety, selain berkampanye untuk mensosialisasikan tentang pandemi berikut dengan segala kelengkapannya, baik itu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian bagaimana dengan kebersihan. Tentunya atribut-atribut juga kita harapkan berupa masker, hand sanitizer, dan lain-lain itu bisa dipergunakan untuk menjadi alat-alat kampanye dan disebarkan kepada masyarakat. Dengan begitu tentunya roda ekonomi juga akan ikut bergerak. Demikian juga dengan penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, dengan bergeraknya ini kan segala sesuatu alat penunjang pilkada tersebut juga tentunya akan menggerakkan roda ekonomi kita. Jadi kita harapkan calon-calon kami nanti selain mengkampanyekan, selain berpesta demokrasi, juga tentunya akan menggerakkan roda perekonomian. Dan yang kedua tentu yang harus diperhatikan sekali lagi protokol keamanan daripada penyelenggaraan tersebut. Jadi memang kita tidak bisa menyerahkan itu sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu, tentunya harus ada dukungan dari masyarakat, aparat-aparat penegak hukum dan lainnya. Ya, pihak kepolisian, TNI tentunya harus ikut mendukung juga dalam rangka ketertiban. Ketertiban ini kan harus diatur betul, bagaimana jaraknya, kemudian waktunya mereka, nyoblosnya, aturannya, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini tentunya sudah menjadi pemikiran oleh penyelenggara. Tadi saya dengar Pak Mas Arief juga sudah memikirkan itu semua. Saya Partai Golkar tentunya optimis penyelenggaraan pilkada di bulan Desember ini di tengah pandemi ini insya Allah akan berjalan dengan lancar. Dan apa yang disampaikan Mas Rokin tadi tentunya apabila ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, ini suatu prestasi yang sangat luar biasa bagi negara kita, di mana kita bisa menjalankan demokrasi, menjalankan pilkada serentak di 271 kurang lebih daerah dengan lancar, insya Allah, dan juga dapat menggerakkan roda perekonomian. Kita bisa bayangkan kalau seluruhnya ini bergerak, kampanye bisa dimulai, calon-calon bergerak, tentunya segala macam atribut yang mengikuti di belakangnya tentunya akan menggerakkan juga roda perekonomian, dan kita akan terlepas juga dari situasi krisis ekonomi yang mengancam negara kita. Itu sementara dari saya, Pak Kety. Ya, Pak Adis, tadi Mas Arief sempat
kan bahwa tambahan anggaran, ini mungkin Pak Adis yang bisa menjawab. Tambahan anggaran ada di tengah pandemi ini Pak, Pilkada 2020. Pemerintah dan DPR sangat mendukung. Beberapa kali juga rapat-rapat tentunya kami mendukung sekali apa yang menjadi kerja-kerja dari kawan-kawan penyelenggara. Kita akan memberikan dukungan itu, DPR dan pemerintah akan memberikan dukungan itu. Demikian juga Mendagri juga akan berjanji akan menyampaikan hal itu kepada daerah-daerah agar supaya dukungan di daerah juga oleh masing-masing kepala daerah segera diberikan kepada penyelenggara pemilu ini. Kita sadar penyelenggaraan pemilu kada kali ini tidak bisa disamakan dengan pemilu-pemilu yang lain. Pasti kosnya akan bertambah. Kita tidak, kemarin kan cuma dibutuhkan kotak suara, dibutuhkan kursi, dibutuhkan ini dan anggaran untuk penyelenggaranya juga sebatas yang seperti biasa. Tapi kali ini kan harus luar biasa, harus ekstra. Dan ada tambahan-tambahan lain ya. Pengalaman kita yang kemarin yang biasa saja juga ada pengalaman yang kurang baik dengan banyaknya kecapean dari rekan-rekan kita kemudian mengambil nyawa mereka ini, apalagi di era seperti sekarang. Jadi tentunya kita sadar, DPR sadar, pemerintah sadar, cost-nya nanti akan lebih besar dan tentu konsekuensinya akan menambah anggaran tersebut. Tentunya fraksi Partai Golkar, kebetulan saya sekretaris fraksi Golkar di DPR RI, ini akan menyampaikan untuk mendukung penuh anggaran-anggaran yang akan diajukan oleh para penyelenggara, termasuk juga pengamanan dari kepolisian TNI, kita akan mendukung kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada bulan Desember yang akan datang. Ya, baik. Ya Pak Adis, kita ketahui bahwa untuk pilkada tahun 2020 ini banyak tantangan begitu ya. Bagi Partai Golkar sendiri, tantangan dan kemudian strategi apa yang sudah disiapkan? Ya, tentunya strategi untuk memenangkan pilkada ini, kita targetnya kan 70% ya. Dari 2020 kita punya target 70% memenangkan pilkada di seluruh tanah air. Tentunya kita punya strategi-strategi sendiri di era pandemi ini, cuman kan strategi kita tidak bisa kita sampaikan di depan masyarakat. Partai Golkar punya strategi sendiri untuk menghadapi itu, bagaimana caranya kita memenangkan. Yang pasti strategi itu sudah ada. Cuman yang paling penting yang kami pesankan bahwa kita tetap harus menjalankan ini, mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 agar masyarakat itu bisa sejahtera dan tidak mendapatkan tidak terkena wabah-wabah COVID tersebut. Jadi ini yang kita tekankan, baik itu dalam berkampanye, kemudian dalam bersosialisasi, dan dalam melaksanakan strategi-strategi kami juga itu kami menekankan untuk selalu mengedepankan kesehatan daripada para pemilih-pemilih kita dan juga bagaimana meningkatkan ekonomi daripada negara kita. Itu yang selalu kami tekankan. Baik. Kita coba melihat juga bahwa Partai Golkar sendiri ini sudah punya ini ya Pak ya, tata cara bagaimana sih nanti menghadapi pilkada serentak di tengah pandemi ini. Kita langsung buka slide-nya terlebih dahulu. Ini bisa dijelaskan oleh Pak Adis? Saya pikir kalau slide sudah tak perlu lagi ya. Nah, saya tidak perlu lagi kita buka karena hampir semua sudah kita bicarakan tadi dan itu semua sudah dibicarakan juga oleh Pak Mas Arief, kemudian dari pengamat dan ini. Pak, baik. Saya pikir tidak perlu lagi dibuka Mbak Getty. Jadi yang penting dalam menghadapi pilkada di era pandemi ini, kuncinya adalah pertama pemerintah harus menyiapkan satu kebijakan terhadap bagaimana caranya menertibkan masyarakat yang akan mengikuti kontestasi, baik itu kontestasi maupun para pemilihnya. Kemudian bagaimana penyelenggara mengatur dengan baik teknisnya nanti di
dalam saat pemilihan, baik itu pas saat pemilihan maupun perhitungan. Kemudian bagaimana pemerintah menyiapkan anggaran terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan, karena pandemi ini bukan hanya seperti pemilihan biasa, tentu perlu ada hal-hal lain, baik itu kesehatan, kemudian para dokter juga harus disiapkan dan untuk mengantisipasi pengalaman kita yang kemarin. Apakah nanti perlu pakai baju asmat dan tidak, itu kita akan lihat bagaimana KPU nanti menyiasati pada saat hari H itu. Saya setuju sekali memang pada saat hari H dan pada saat perhitungan itu betul-betul harus tertib, karena kalau tidak tertib pasti akan menimbulkan klaster-klaster baru, menimbulkan masalah-masalah baru. Kita tidak ingin pesta demokrasi di tengah pandemi ini menimbulkan masalah baru, tetapi kita ingin agar demokrasi ini bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut. Itu, Mbak Ferry. Baik, kita ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau kita lihat bahwa seberapa besar sih sebenarnya potensi gangguan keamanan dan konflik sosial dalam masyarakat saat pilkada di situasi pandemi saat ini yang berlangsung hingga saat ini. Kemudian sejauh mana peran TNI Polri dalam mengawal pesta demokrasi termasuk gangguan keamanan? Pak Fahmi, silakan. Pak Fahmi, mungkin audionya bisa di-unmute dulu. Oke. Sebenarnya saya kira tidak terlalu relevan yang mengaitkan potensi gangguan keamanan atau kerawanan pada 2020 ini dengan pandemi. Kalau kita kaitkan dengan itu tadi ya, keamanan nasional maupun keamanan penyelenggaraannya, ya, karena sebenarnya ya tanpa pandemi sekalipun ya kita sudah punya indikator-indikator kerawanan sendiri ya. Bawaslu juga sudah memiliki indikator-indikator kerawanan yang perlu dilakukan sekarang ya. Saja bukan lagi memperhitungkan seberapa rawan ya pilkada digelar di tengah pandemi, tapi bagaimana kemudian para penyelenggara dan ya, pengawas pemilu ya itu memastikan bahwa pemilu kada 2020 ini nanti yang sudah ditetapkan akan berlangsung 9 Desember 2020 itu bisa berlangsung dengan lancar, dengan aman, tidak menjadi klaster baru, gitu, tidak menjadi penyebaran lebih luas dari pandemi COVID-19 itu. Ya artinya memastikan kepatuhan terhadap protokol, memastikan semua prosedur protokol kesehatan dilakukan, itu yang paling penting saya kira. Karena kalau terkait dengan keamanan, ya, saya kira keamanan nasional ya, ataupun yang secara umum sudah juga diidentifikasi oleh Bawaslu, ya saya kira tidak akan banyak ya pengaruhnya dengan pandemi ini, karena ya akan sama saja ya, baik di tengah pandemi maupun tidak, ya, terkait misalnya ya soal isu kebebasan kebebasan politik, isu pemikiran, isu kekerasan, isu overaction, isu-isu yang dia katakanlah berkaitan langsung dengan dimensi keamanan nasional, itu saya kira nggak akan ada pengaruhnya besar dari sisi pandemi. Justru ya mungkin kalaupun dia perlu dikhawatirkan, justru seperti tadi disampaikan oleh Surokim ya, pesta hoax misalnya, pesta berita bohong, pesta berita berita palsu, itu yang mungkin akan lebih perlu diwaspadai misalnya, karena atau bisa juga itu justru juga membuat memperkuat kerawanan ya, karena ya kita tahu di masa pandemi ini sebagian besar aktivitas dilakukan secara digital, secara virtual gitu ya, termasuk juga nantinya mungkin kampanye, sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilu kada ini juga akan banyak dilakukan secara digital, sehingga tentunya hal yang
berpotensi menimbulkan kerawanan tengah masyarakat karena produk-produk atau konten-konten digital misalnya, itu juga perlu diwaspadai. Tapi dan kemudian terkait dengan dengan peran TNI Polri, ya saya kira sama ya, seperti yang sudah disampaikan melalui Impres 6 2020 bahwa mereka jelas akan terlibat dalam hal penanganan, memastikan protokol kesehatan dipatuhi, terutama mereka akan baik di lingkungan TPS misalnya, atau di lingkungan nanti kampanye, ya, atau ketika tahapan-tahapan berlangsung misalnya di kantor KPU di daerah masing-masing, misalnya besok kan mulai ada pendaftaran, ya. Itu saya kira itu yang akan dilakukan oleh TNI Polri, ya, selain tentunya tetap melakukan prosedur-prosedur atau protokol-protokol keamanan yang harus dilakukan tanpa pandemi sekalipun. Kemudian soal kerawanan tadi, terkait soal kerawanan, saya kira yang paling penting ditekankan kemudian, karena ini kalau tadi terkait keamanan nasional saya kira sudah tidak terlalu besar dampaknya, ya, artinya tidak akan membuat situasi menjadi bertambah rawan gitu ya, karena memang ya sudah teridentifikasi persoalannya ya seputar itu, ya seputar hoax, diskriminasi, intoleransi, ya, kekerasan oleh para pihak, terus kemudian overaction dari negara misalnya. Nah, itu yang bisa diwaspadai. Kemudian yang terkait dengan keamanan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, ya, ada yang perlu diperhatikan terutama pada isu integritas dan profesionalitas penyelenggara. Kemudian ada isu partisipasi dan kontestasi. Kemudian ada isu kekerasan pemilu itu sendiri, baik kekerasan terhadap penyelenggara, kekerasan terhadap kontestan, maupun kekerasan terhadap partisipan. Itu yang juga perlu diwaspadai. Termasuk di dalam isu integritas dan profesionalitas ini kan ada persoalan ketidaktegasan dalam hal penggunaan kewenangan misalnya, dan kelambanan dalam penanganan pelanggaran, kelambanan dalam perbaikan kelemahan regulasi misalnya, atau kebijakan penyelenggaraan. Hal semacam ini kan kemudian memicu benturan di antara kontestan dan partisipan misalnya. Itu yang sering kali perlu diwaspadai. Kemudian terkait dengan isu partisipasi dan kontestasi, itu kita juga harus tetap concern pada isu praktik politik uang, pada isu netralitas aparatur negara, aparatur pemerintah, dan aparatur keamanan. Kemudian isu masih adanya calon pemilih yang tidak terdaftar, misalnya tidak dapat menggunakan hak pilih, yang kemudian bisa menyebabkan keraguan atau ketidakpuasan atas kualitas penyelenggaraan pemilu. Itu juga harus saya kira harus tetap diwaspadai. Selain itu, ya walaupun isu dinasti politik misalnya, politik dinasti itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang sudah selalu muncul di tiap pemilu, ya, tiap pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilu kada pada daerah ini. Saya kira tetap juga ini harus dicermati, ya, isu dinasti ini. Artinya kita harus bisa mencermati juga ada konten-konten yang kemudian nanti dalam kampanye misalnya, apakah itu sekedar kampanye negatif atau kampanye hitam atau bahkan kampanye diskriminatif, intoleran atau primordial, ya, terkait dengan isu-isu politik dinasti itu ketika saya kira akan muncul, ya, karena di beberapa daerah ada kecenderungan politik dinasti akan menguat, gitu, ya. Kemudian, ya, secara umum, ya, potensi kerawanan, ya,
tadi saya sampaikan di awal ya, potensi kerawanan itu terbagi dalam, saya kira akan dalam 5 hal ya. Ada terkait dengan propaganda media, itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Surokin, soal perang berita hoax, pendangkalan substansi isu dan berita, agitasi melalui ya konten-konten grafis, digital, judul berita yang provokatif, penyebaran fitnah oleh media, kemudian ekstremisme, baik ekstremisme negara maupun ekstremisme agama. Di sini ada isu intoleransi, isu politik identitas, menguatnya ortodoksi agama, polarisasi ekstrim. Ini hal-hal yang memunculkan potensi kerawanan. Ya, kemudian dalam hal penyelenggaraan, kerawanan dalam hal penyelenggaraan, tadi perlu ada politik uang, kemudian lemahnya regulasi, masih lemahnya regulasi. Tadi beberapa kali juga ditekankan bahwa ada regulasi-regulasi yang masih perlu diperkuat. Kemudian isu netralitas penyelenggara, ancaman kekerasan terhadap penyelenggara, tingkat partisipasi pemilu, dan penyalahgunaan wewenang. Itu yang terkait dengan kerawanan penyelenggara. Nah, kemudian masih ada isu overreaction negara. Yang ini seringkali, terutama dalam hal pemilu kada ini seringkali juga muncul karena, dan ini pengawasan lebih sulit. Ya. Nah, terkait misalnya pembatasan kebebasan berpendapat, pemberedelan kelompok anti pemerintah. Dalam hal ini, kalau dalam hal pilkada ya petahana, terkait dengan petahana biasanya. Nah, misalnya perizinan penggunaan fasilitas sarana atau sarana prasarana kampanye dipersulit, itu yang sering terjadi. Itu yang kemudian memicu juga kerawanan. Kemudian pengendalian sumber informasi sesuai keinginan pemerintah. Ini betul-betul overreaction yang mempertinggi potensi kerawanan di daerah ya. Ada. Pak Fahmi tadi mengatakan bahwa memang ini sering terjadi, terutama apakah justru ini akan dimanfaatkan para parpol sendiri menjadi peluang untuk parpol untuk memanipulasi politik uang begitu, dimanfaatkan untuk kerawanan politik uang ini? Ya, kalau kerawanan politik uang itu seperti saya katakan tadi, pandemi atau tidak pandemi ya itu sudah jadi masalah serius ya. Dan saya kira Pak. Halo. Iya, Pak Fahmi, ketika kondisi pandemi pilkada di tengah pandemi sendiri, peluang untuk politik uang ini apakah menjadi peluang bagi partai politik? Iya. Begitu. Iya, makanya saya bilang baik pandemi maupun tidak, isu politik uang ini kan selalu menjadi salah satu topik utama gitu ya penyelenggaraan pemilu. Kemudian kalau hari ini kita menganggap politik uang itu menjadi masalah yang menjadi lebih serius hanya karena pandemi, saya kira tidak. Ya. Karena bagaimanapun menurut saya ya, soal kecurangan, ya ini kan betul kecurangan ya, politik uang ini betul kecurangan juga. Kecurangan ini ya seketat apapun kita kecurangan selalu akan menemukan jalannya ya kalau memang diinginkan ya dia akan selalu menemukan jalannya. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana menjaga integritas dari penyelenggara sendiri, integritas dari para peserta, ya, artinya kontestan dalam hal ini para pasangan calon, ya, kemudian timnya, kemudian para partisipan dalam hal ini itu yang perlu lebih ditekankan saya kira, ketimbang kita terlalu resah ya, terlalu gelisah ya, mengkhawatirkan wah ini politik uang ini bakal semakin merajalela, karena ya saya kira setiap regulasi seketat apapun ya kalau memang sudah mau curang ya curang aja, ya pasti akan ada jalannya begitu ya, sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan integritas itu tadi. Itu. Oke, baik. Kita ke Mas Arief Budiman. Arief tadi sempat Pak Surokim sendiri ini mengusulkan bahwa nantinya pada saat pelaksanaan pencoblosan ini harus ada bilik-bilik tertentu gitu. Dan dengan nasib pasien COVID juga 19 yang dalam isolasi, apakah karena mereka ini juga memiliki suara. Nah, ini mekanismenya nanti seperti apa, Mas Arief? Ya, KPU sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Nah, sekarang sudah direvisi dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Nah, di dalamnya mengatur seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus mempedomani protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
Nah, semua tahapan diatur di situ. Mulai tahapan ketika kita melakukan rekrutmen petugas ya, PPK, PPS, PPDP, itu bagaimana cara merekrutnya, bagaimana melantiknya, itu sudah kita atur semua. Termasuk pada saat pencalonan. Ya. Bagaimana nanti ketika bakal pasangan calon mau daftar. Dulu biasanya kalau bakal pasangan calon mau daftar, itu arak-arakannya banyak dan panjang. Nah sekarang nggak boleh sama kita. Bagaimana kemudian mereka daftar? Bagaimana kalau bakal pasangan calon yang daftar itu sedang dalam status positif COVID-19 misalnya. Itu kita atur semua. Nah termasuk pada hari pemungutan suara. Saya sebetulnya ada file ya yang saya di disable ya. Kalau diperkenankan buka screen sharingnya, saya bisa tampilkan sebetulnya layout TPS yang baru. Nah, jadi layout TPS yang akan digunakan pada saat hari pemungutan suara di 9 Desember. Nah, di situ sudah mengatur alur untuk pemilih yang ketika mau menggunakan hak pilihnya suhunya di atas 37,3 derajat Celcius. Jadi Mas Rokim, nanti kita mengukur batasannya itu bukan 38 derajat Celcius. Awalnya memang 38. Dulu pemerintah membuat batasannya itu 38 derajat Celcius. Tetapi itu kemudian dikoreksi keputusan Menteri Kesehatan yang terakhir, kegiatan publik dan private itu batasannya 37,3 derajat Celcius. Maka kita batasi dengan angka itu. Nah, nanti kalau diukur dia suhunya di atas 37,3, pemilih tersebut tidak perlu masuk ke dalam TPS, tidak perlu masuk ke areal utama. Jadi dia hanya akan berada di samping TPS, kemudian di samping itu, jadi di titik luar yang tidak berhubungan dengan pemilih yang berada di dalam TPS, jadi di samping TPS gitu ya, tapi arealnya tersendiri, mereka akan kita sediakan bilik khusus di situ. Jadi mereka akan menggunakan hak pilihnya di situ. Kemudian dia boleh menunjuk orang yang dipercaya untuk memasukkan. Jadi surat suara yang sudah dicoblos oleh dia itu akan dia saksikan sendiri ya. Dia menunjuk orang yang boleh masuk ke dalam TPS untuk memasukkan ke dalam kotak suara. Nah, saya setuju apa yang disampaikan oleh narasumber yang lain ya, terutama Mas Rokim dan Pak Adis tadi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, karena kepatuhan setiap pihak, setiap orang terhadap penerapan protokol COVID ini akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah ini nanti justru akan menjadi sumber penyebaran virus COVID-19 atau dia justru menjadi kebalikannya. Ini menjadi gerakan yang masif untuk melawan COVID-19. Misalnya, KPU dalam pemungutan suara ya, pada hari pemungutan suara, itu kurang lebih 3,3 juta orang akan terlibat dalam proses pelaksanaannya. Itu hanya strukturnya KPU. Dan semua orang penyelenggara ini sudah kita buat protokol penerapan kesehatannya. Menggunakan masker, hand sanitizer, kami menyediakan alat cuci tangan di TPS, baik di pintu masuk maupun di pintu keluar TPS. Ini akan menjadi dorongan kultur baru. Nah, apalagi di dalam peraturan KPU yang mengatur tentang bahan kampanye, itu bahan kampanye itu sudah kita tambahkan itemnya. Ya. Yang kita tambahkan adalah masker, hand sanitizer, sama face shield. Jadi, bakal pasangan calon, kalau dia mau membuat bahan kampanye, bisa dengan bahan-bahan tadi. Nah, ini kan akan menjadi gerakan yang bergulir terus-menerus, membangun kultur baru bahwa setiap keluar rumah beraktivitas kita menggunakan masker, kita menggunakan face shield misalnya gitu. Nah, terhadap mereka yang sakit ya pada hari pemungutan suara, dia dinyatakan masih positif COVID-19. Dia sedang mengalami, ada dua kemungkinan, sedang dirawat di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri. Nah, terhadap pemilih dengan status positif COVID-19 ini, petugas kami yang akan mendatangi mereka, gitu ya. Tetapi kan tidak mungkin dan tidak boleh setiap orang kemudian mengaku saya sedang isolasi mandiri, misalnya gitu, lalu minta dilayani di rumahnya masing-masing.
Tentu tidak demikian, tetapi setiap orang yang dalam status masih positif COVID-19 tentu ada rekomendasi dokternya, ada keterangan dari rumah sakitnya. Nah, untuk orang-orang yang demikian itu kita akan layani dengan petugas yang menggunakan alat pelindung diri yang paling lengkap. Jadi bukan hanya sekedar masker, face shield gitu ya, tapi juga menggunakan baju hazmat. Jadi ini yang kita buat di dalam protokol kesehatan yang ada di setiap tahapan. Gitu. Oke, baik. Pak Arief, terkait integritas penyelenggara, banyak potensi, seperti apa tanggapan Pak Arief sendiri? Kalau tadi menanggapi Pak Fahmi. Kemudian terkait pengerahan massa yang berpotensi penyebaran pandemi, apakah aturan tegas, apalagi tahapan pendaftaran paslon sudah biasanya diarak, begitu? Ya. Pendaftaran ini, Pak. Pertama untuk money politik, sebetulnya regulasi kita sudah semakin baik karena sekarang pihak itu bisa diberi sanksi, yang memberi dan yang menerima. Jadi mestinya kemudian hukumannya juga diperberat, ya, baik denda maupun kurungan. Itu juga sudah dinaikkan di dalam regulasi kita. Jadi dengan memperhatikan ini sebetulnya money politics harusnya bisa berkurang, ya. Tetapi pertanyaan tentang money politics sebenarnya lebih tepat ditanyakan kepada pengamat atau peserta pemilu. Jadi saya pikir Pak Adis Kadir, Pak Surokim lebih tepat nanyakan ini. Jadi urean Mas Fahmi tadi, harapan-harapan itu tidak terjadi lagi, nanti biar yang ahli lah yang menjelaskan. KPU tentu sudah memagari itu. KPU tentu akan mensosialisasikan larangan-larangan tentang tidak boleh melakukan money politics, gitu ya. Kalau terkait mekanisme pendaftaran calon, kami sudah mengaturnya. Tadi sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, tidak boleh lagi nanti ada arak-arakan. Ya, jadi termasuk pada saat mau menyerahkan dokumen pun itu kita atur agar dokumennya itu dimasukkan dalam plastik, agar plastiknya itu disterilkan. Jadi kami berupaya sampai dengan hal yang detail, yang kecil itu kita atur supaya bisa menekan potensi terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan untuk Pak Arief Budiman dan yang lain, mengingat sampai saat ini masih dalam masa pandemi, apa memungkinkan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara daring? Apakah Indonesia siap? Karena menurut saya ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin Pak Arief dulu, kemudian Pak Surokim, dan juga Pak Fahmi. Saya jawab tidak, ya. Karena ketika sebuah negara memutuskan akan merubah sistem pemilunya dari manual menjadi elektronik, itu butuh persiapan luar biasa, butuh pelatihan, butuh uji coba, dan pengalaman dari beberapa negara yang saya pernah datang, mereka ternyata melakukan uji cobanya bisa sampai 2 kali pemilu. Mereka melakukan persiapannya itu bisa bertahun-tahun, gitu ya. KPU belum mempertimbangkan atau memikirkan bahwa pemungutan suara perlu diperhatikan, ya, di dalam proses pemilu itu ada beberapa tahapan. Yang pertama tentu pemungutan suara. Kalau kita sering mengenalnya dengan cara mencoblos, nah, itu namanya pemungutan suara. Yang kedua adalah counting. Counting itu hasil pemungutan suara itu dihitung. Nah, di beberapa negara penerapannya macam-macam. Ada yang sejak voting itu sudah elektronik. Ada yang votingnya itu manual, tetapi countingnya itu sudah elektronik. Nah, ada juga yang voting and countingnya itu manual, tapi ketika direkap itu dilakukan secara elektronik. Nah, berdasarkan pengalaman itu, penggunaan teknologi informasi di tahap rekap. Ya. Jadi counting and votingnya itu tetap dilakukan secara manual. Jadi masyarakat masih bisa merasakan apa yang sering kali kita sebut dengan pesta demokrasi. Dia datang ke TPS, dia nyoblos, dia saksikan penghitungannya, lalu dicatat di dalam
formulir besar yang ditempel di TPS-TPS itu, namanya C1 Plano. Nah, C1 Plano itulah yang di dalam desain kita, rancangan yang sudah kita buat ini, nanti akan dipotret, nanti akan di-capture, kemudian dikirim secara digital melalui jalur internet ke pusat data kita. Dan itu akan langsung terekap berdasarkan kecamatan, berdasarkan kabupaten kota, berdasarkan provinsi, dan bisa langsung menjadi hasil resmi. Nah, tetapi kita butuh butuh penguatan dalam regulasi. Undang-Undang 10 2016 memberi ruang ya KPU dapat menggunakan teknologi informasi. Tetapi Undang-Undang 10 juga mengatakan bahwa rekap itu dilakukan secara berjenjang, gitu kan. Nah, ini yang sedang kita rumuskan. KPU sudah mempersiapkan e-rekap ini kurang lebih 3 tahun terakhir sebetulnya. Mulai merancang desain sistemnya, kemudian melakukan uji coba. Uji coba sudah dilakukan beberapa kali. Minggu depan kita juga akan melakukan uji coba lagi. Nah, kalau ini sudah matang, kami akan revisi peraturan KPU-nya. Mudah-mudahan kalau memang disetujui, dalam rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, nanti ini akan kita tetapkan. Sebetulnya, e-rekap ini menjadi target jangka panjang kita. Jadi, pemilu nasional tahun 2024, kita akan usulkan ini menjadi sistem yang digunakan. Jadi ini akan merubah hal yang sangat mendasar dalam sistem pemilu kita. Karena selama ini kita menetapkan hasil pemilu berdasarkan hasil rekap manual, gitu kan. Nah, ini nanti kita akan menetapkan hasil pemilu berdasarkan hasil rekap elektronik. Jadi hanya rekapnya dulu, ya. Tetapi ini akan mengurangi kekhawatiran kita ada penyelenggara pemilu. Tadi disampaikan oleh Pak Adis, jangan sampai peristiwa meninggalnya penyelenggara pemilu di pemilu 2019 karena bekerja overtime itu terjadi lagi. Ya. Nah, dengan si rekap ini nanti KPPS yang biasa nulis berlembar-lembar itu ratusan lembar bahkan itu nggak perlu lagi karena begitu data dikirim ke pusat data itu juga bisa dikirim sebagai salinan hasil kepada peserta pemilu. Jadi KPPS-nya nggak perlu nulis banyak lagi. Kemudian peserta pemilunya mungkin nggak perlu ngirim saksi juga, ya, karena KPPS nanti hanya punya kesempatan menulis itu 1 kali di dalam form C1 Plano itu. Selama ini kan ya dikhawatirkan, diduga kalau nyalinnya banyak itu terjadi kesalahan penulisan dan banyak kejadian yang lain. Nah, ini kita akan mengurangi itu. Termasuk pemilu kita akan ramah lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kertas itu jutaan lembar, gitu ya. Sekarang saja TPS kita untuk 270 daerah yang pilkada ini itu 300.000 lebih, ya. Pileg Pilpres kemarin 800.000 lebih, itu jutaan lembar dan mungkin ratusan atau ribuan ton ya kertas yang harus diproduksi digunakan dalam pemilu. Ini akan sangat mengurangi itu. Begitu Mbak Kety. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk untuk Pak Fahmi. Bagaimana peran Polri dan TNI terhadap peran serta dalam mengawal protokol kesehatan dalam pemilihan? Mungkin Pak Fahmi langsung bisa dijawab. Ya, Mbak, saya kira peran Polri dan TNI terhadap pengawalan protokol kesehatan dalam pemilihan ini saya kira masih selaras ya dengan apa yang menjadi instruksi Presiden ya, terkait peran TNI dan Polri dalam penegakan protokol kesehatan ya terkait COVID ini. Saya kira tidak ada yang berbeda, hanya saja kemudian yang perlu diatur adalah karena ini spesifik ya, batasannya sampai di mana nanti ya peran TNI Polri ini ketika bicara kita bicara konteks penyelenggaraan ya, ada TPS, ada ruang lokasi kampanye, ada nanti penyelenggaraan tahapan-tahapan di KPU juga gitu ya. Itu saya kira yang perlu diseriusin gitu ya aturan mainnya.
sehingga tidak berlebihan tapi tidak juga mengendor, misalnya terkait dengan TPS atau di TPS dan di lokasi kampanye, misalnya apakah mereka hanya berada di luar atau misalnya bisa sampai kemudian melakukan pembubaran atau bagaimana, itu kan perlu diatur ya terkait penegakan protokol, khususnya terkait dengan bagaimana protokol kesehatan ditegakkan ini. Kemudian saya kira tidak ada hal spesifik lain ya yang perlu diatur terkait keterlibatan Polri dan TNI ini, selain urusannya dengan ini aja, dengan bagaimana mereka menyelaraskan instruksi presiden itu dengan kemudian dengan hal yang harus dikomunikasikan dengan KPU terkait dengan kewenangan penyelenggaraan itu ya, sehingga mereka tidak melampaui batasan wewenangnya. Saya kira mungkin gitu, Pak Adi. Mungkin Pak Fahmi juga bisa menanggapi untuk terkait dengan pilkada melalui daring ini. Nah, ini gimana Pak? Setujukah dengan pernyataan dari Mas Arief Budiman? Oh ya, saya kira itu ya memang itu yang perlu disampaikan oleh Mas Arief ya. Saya kira hanya Mas Arief yang pantas menyampaikan itu, bukan kita ya, karena yang tahu persis soal teknis ini kan beliau. Tapi yang saya kira soal daring ini memang jadi mimpi dan jadi PR kita semua ya, bagaimana bisa pemilu bisa dilakukan secara lebih hemat tapi tetap dengan sangat berkualitas gitu ya. Termasuk dengan cara daring ini juga jadi mimpi, tapi tentu tidak mudah untuk dilakukan ya. Artinya butuh tahapan-tahapan yang saya kira kita tidak perlu tergesa-gesa juga ya, karena ini akan sangat menyangkut kualitas demokrasi kita. Oke, baik. Pak Surokin mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaan bahwa pemilu pilkada daring ini sendiri, Pak Surokin. Ya, mungkin kita semua sering mendengar ya bahwa beberapa negara yang kemudian awalnya meyakini daring itu efektif, malah sekarang pada kembali ke manual lagi, karena memang substansi dari pemilu luber yang rahasia itu memang tingkat keterjaminan yang paling tinggi itu justru ada di manual. Jadi kalau digital itu malah kemudian orang bisa tahu bahwa dia memilih 1, 2, 3 itu malah kemudian melanggar asas rahasia itu sendiri. Jadi rasa-rasanya saya dari sisi substantif itu setuju bahwa coblosan itu justru menjadi menguatkan ya substansi pemilu yang rahasia itu, sehingga ini menjadi ciri khas dan hampir semua negara sekarang balik ke situ. Mungkin negara-negara kecil saja yang kemudian akan melestarikan itu, tapi dalam konteks seperti Indonesia, negaranya sedemikian besar, orangnya sangat beragam, infrastrukturnya belum tertata, saya pikir apa yang disampaikan Mas Arief tadi yang paling masuk akal. Jadi pemungutannya pakai manual, countingnya ini kita dorong untuk kemudian bisa dipercepat sebenarnya, karena memang dari kerawanan perubahan angka-angka itu memang salah satunya karena perjalanan yang panjang ini, mulai dari rekap TPS sampai kemudian kelurahan, desa sampai kabupaten. Nah, itu yang memang rawan, sehingga kemudian kalau di counting dengan dukungan ICT atau teknologi informasi, menurut saya itu malah yang progresif. Jadi biarkanlah justru pemilu itu manual, karena memang gimana, negara ini sangat besar loh Indonesia ini, yang melek, yang bisa baca huruf dan yang belum baca huruf itu juga masih tinggi. Strata pendidikannya juga masih sangat disparitasnya sangat jauh. Jadi menurut saya yang paling ideal itu pemungutannya adalah pakai manual, lalu kemudian countingnya itu kita percepat, kita cut off
dengan teknologi informasi. Karena permainan di daerah itu sebenarnya ada salah satunya, kalau kita bicara integritas, itu ada di sana. Jadi kertas C1 Plano itu bisa dihapus-hapus itu. Jadi orang-orang tadi itu di kecamatan itu bisa rame gara-gara itu. Nah, sehingga kemudian ICT ini maju, tampil, dia bisa menjadi pembanding yang kemudian menekan. Ya, orang kemudian akan bermain, apakah itu penyelenggara, apakah itu kontestan. Saya pikir kita harus punya cita-cita untuk itu. Dan lain secara manual ya Pak Surokim ya? Ya. Secara daring ya, memang pilkada ini harus diselenggarakan secara manual begitu. Menurut saya dalam konteks ya, kita kan memperhatikan konteks geopolitik juga, kultur juga, infrastruktur juga, tingkat melek politik masyarakat juga. Dari banyak faktor itu memang sangat tidak memungkinkan kita memilih opsi daring itu. Belum lalu soal safety and security yang saya kira semua orang tahu bahwa berkali-kali KPU dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu juga penuh risiko. Jadi menurut saya faktanya banyak negara yang kemudian akan studi banding ke Indonesia untuk melihat pemilu manual ini sebenarnya keunggulannya lebih banyak. Tapi saya setuju dengan Mas Arief bahwa titik rawan khususnya di counting ini itu perlu dipercepat cut off-nya, karena faktanya memang sebenarnya kami lembaga survei bisa melakukan itu pada saat quick count dengan database yang mungkin tidak terlalu sophisticated, begitu kita bisa melakukan kontrol itu lebih cepat ya, untuk penghitungan suara itu. Jadi rasa-rasanya itu, jadi countingnya yang kita dukung KPU untuk bisa mempercepat, dan tentu saja backup security and safety itu harus kuat sehingga kemudian tidak gampang dibobol. Saya pikir itu yang menjadi problem, bahwa kita memang harus mengakui perjalanan rekapitulasi itu terlalu panjang, bahkan bisa berbulan-bulan. Itu yang selama ini mungkin harus kita adaptasikan dengan kemajuan ICT kita. Dan saya pikir Mas Arief tadi sudah memberi respon cukup untuk itu. Tinggal bagaimana tenaga-tenaga IT kita bisa membackup itu dengan kuat sehingga kemudian semua fungsional untuk penghitungan ini. Karena titik rawan di daerah, semisal menurut saya ya, Madura itu apa yang ada di coblosan dan apa yang ada di rekap, itu semua orang se-Indonesia tahu sebenarnya problematik itu. Sehingga kalau kemudian satu plano itu difoto apa adanya, itu akan yang menurut saya akan jadi perubahan yang sangat fundamental di daerah, dan menurut saya itu adalah angin segar. Itu sesuatu yang sangat diharapkan. Terima kasih. Oke, baik. Kita ke Pak Adis Kadir. Pak Adis, ini ada pertanyaan bahwa sejauh mana komitmen agar kualitas pemilu agar kualitas pemilu berkualitas terkait money politik. Pak Adis? Ya. Ya, sejauh mana parpol komitmen agar kualitas pemilu berkualitas terkait money politik? Dari Golkar sendiri komitmennya seperti apa nih, Pak? Ya, kami tentunya di Golkar selalu kan menyampaikan bahwa kampanye itu dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana dalam masa pandemi ini. Jadi, kalaupun money politik itu dilakukan, itu bukan bentuknya money politik ya. Kalau kampanye, namanya kampanye, pasti kan orang butuh sesuatu yang diberikan kenang-kenangan kepada konstituen masyarakat pemilihnya. Paling tidak dia harus membawa misalnya masker untuk dibagikan. Kan ada syarat-syarat itu ya. Syarat yang boleh dibagi nanti kan apa? Kalau kita dulu waktu pileg itu kan yang boleh dibagi kan ada syaratnya tidak melebihi harga 50.000 apa-apa gitu. Itu kan bukan money politik. Nah, kalau sudah menyangkut hal seperti
serangan fajar, apa dan lain-lain, tentunya kami kan tidak membolehkan di Partai Golkar. Kami tidak ingin kemenangan-kemenangan itu dicederai dengan money politik seperti serangan fajar, apalah itu bentuknya. Tetapi kalau tidak salah, saya nggak tahu yang baru ini ya, nanti kita tanya Mas Ari. Kalau kemarin kan ada batasan 50.000 apa 60.000 itu waktu pileg. Nah, untuk pilkada ini sebatas apa? Jadi kami menekankan kepada calon-calon itu. 60.000 Pak Adis. Berapa Mas Ari? Nah, semula 25.000, sekarang udah kita naikkan jadi 60.000. Nah, 60.000 ya, yang sekarang sudah 60.000. Jadi kalau 60.000 paket sembako itu kan 50.000 kan juga ada itu. Nah, kalau yang seperti itu masih dalam aturan kami, sampaikan kepada calon-calon itu harus mentaati segala peraturan yang diatur di dalam undang-undang yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Jadi semuanya harus menyesuaikan itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya money politik yang lain daripada yang disampaikan. Jadi konteksnya harus dilihat dulu, bentuk money politiknya kan, konteksnya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Sekarang kan maksimal 60.000 itu. Kalau melebihi itu saya rasa itu suatu pelanggaran dan tentunya kan penyelenggara pemilu akan menindak hal-hal seperti itu. Itu sekarang kan agak tegas Mbak Keti. Kita kemarin juga kan tidak terlalu berani berbuat terlalu melebihi dari itu, dan banyak sekali panjang itu sampai berapa bulan, kayak caleg kemarin kan sampai 1 minggu sudah pelantikan. Harus berhati-hati sekali, jangan sampai karena masalah itu nanti calon-calon itu merugikan dirinya sendiri. Jadi kami mewanti-wanti betul itu untuk tidak dilakukan. Begitu Mbak Keti. Oke, baik. Saya memberikan kesempatan kepada seluruh narasumber harapan untuk Pilkada serentak tahun 2020. Yang pertama saya memberikan kesempatan kepada Pak Adis, Pak Surokim, dan juga Pak Fahmi. Pak Arief, silakan. Harapannya apa nih Pak di Pilkada 2020 ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Keti, semua narasumber. Saya berharap pemilihan kepala daerah di 2020 ini betul-betul dijadikan salah satu momentum bagi kita semua untuk bersama-sama melawan COVID-19. Yang kedua, berharap semua berpartisipasi aktif di seluruh tahapan. Jadi bukan hanya berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9, gitu ya. Tetapi juga mengikuti kegiatan kampanye bakal pasangan calon, memonitoring terus kegiatan di setiap tahapan. Dan yang penting adalah mengikuti seluruh tahapan dengan memperhatikan dan menerapkan aturan tentang protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. KPU sudah mengaturnya, sepanjang protokol kesehatan ini diterapkan oleh semua pihak, maka tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih Anda. Terima kasih Mbak Keti. Baik, Pak Adis, mungkin harapannya di Pilkada 2020, Pak? Baik, Mbak Keti dan para narasumber yang kami hormati. Jadi pandemi 19 ini bukan akhir daripada segalanya. Memang kita kali ini diuji dengan siklus pandemi 100 tahunan, tetapi pandemi ini merupakan tonggak momentum bagi kita untuk berbenah, untuk memperbaiki diri kita dalam menghadapi segala situasi. Tentunya kita harus memulai kehidupan baru dengan berbagai cara-cara baru pula. Demikian juga dengan cara kita berdemokrasi, tentunya tidak seperti demokrasi yang biasa kita lalui selama ini, tetapi demokrasi dengan model baru, dengan wajah baru yang tentunya belum biasa dilakukan oleh masyarakat dan oleh kita. Nah, inilah momentum kita. Kita harus melewati ini, ya, so must go on begitu. Jadi
hidup harus tetap kita jalankan, kemudian demokrasi harus kita jalan, negara kita harus tetap berdiri tegak, bangsa kita harus bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, demikian juga demokrasi harus bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pilkada harus kita dukung penuh di bulan Desember besok, kemudian pemerintah harus menyiapkan secara infrastruktur, TNI Polri juga harus mengawal dengan baik, mengawasi dengan baik jalannya ini semua, masyarakat mengawasi dengan baik jalannya ini semua, dan kita sebagai masyarakat juga harus patuh terhadap aturan-aturan yang akan dikeluarkan baik oleh penyelenggara KPU, Bawaslu, dan lainnya, maupun pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh aparat-aparat TNI dan Polri. Dengan begitu, kita bisa melewati ini semua, insya Allah pemilu akan berjalan dengan baik, dan negara Republik Indonesia akan tetap jaya. Walaupun menghadapi pandemi, kita bisa melewati pandemi ini semua dengan sehat, selamat, sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi, harapannya Pak dalam Pilkada serentak 2020? Tentunya harapan kita secara umum Pilkada 2020 ini bisa berlangsung aman, lancar, dan sukses, ya, dan tentunya tetap berkualitas. Dalam hal ini kita bisa menjaga kualitas demokrasi kita, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat ya, secara signifikan, ya, walaupun di tengah pandemi semacam ini, tentunya itu yang perlu kita harapkan. Nah, secara khusus saya kemudian setelah tadi ada pertanyaan soal TNI Polri, peran TNI Polri tadi, saya berharap ada aturan ya yang dibuat secara nasional gitu ya, supaya sifatnya tidak parsial per daerah begitu, tentang peran TNI Polri ini dalam hal penegakan protokol kesehatan, baik dalam masa kampanye, nanti dalam masa pendaftaran, ya, sampai kemudian masa pasca pilkadanya, penghitungan, rekap, dan sebagainya. Nah, itu saya kira perlu ada pengaturan yang jelas di tingkat nasional TNI Polri ini, supaya tidak menjadi sumber konflik baru gitu ya dalam pelaksanaan pilkada. Nah, dalam hal kita juga paham bahwa dalam hal pengawasan itu bukan domain dari Bawaslu, sehingga mungkin ya terkait dengan peraturan tadi perlu dipertegas bagaimana siapa yang menjadi leading sektor ya dalam hal penegakan protokol ya terkait dengan penyelenggaraan ini. Tentunya saya kira dalam hal ini secara operasional tetap perlu diperkuat di Bawaslu, bukan lagi TNI Polri. Bahwa TNI Polri terlibat iya, tapi tetap karena ini penyelenggaraan pemilu, tetap Bawaslu lah sebagai yang memegang kewenangan operasional pengawasannya. Gitu. Saya kira itu, Mbak. Yang terakhir, Pak Surokim, silakan Pak, harapannya di pada 2020. Baik, terima kasih Mbak Jati. Para narasumber yang saya hormati, pemirsa di rumah yang bahagia. Jika kita melihat lintasan perjalanan bangsa ini, memang semua tidak ada yang mudah, sebagaimana saya sampaikan tadi. Kompleksitas, heterogenitas, dan lain-lain itu membuat apa-apa yang ada di negeri ini tidak selalu mudah. Tetapi faktanya kita selalu punya peta jalan keluar atas situasi itu. Dan karena itu saya kadang guyon, KPU siapakah yang paling akan dikenang sejarah? Menurut saya adalah KPU yang menyelenggarakan pemilu pada masa pandemi ini. Jadi tadi Pak Adis mengatakan mungkin ini siklus 100 tahunan. Ini kesempatan yang luar biasa, Mas Ari dan kawan-kawan, Bawaslu dan kawan-kawan untuk menciptakan legacy tadi. Berikanlah istilahnya tinggalan sejarah yang luar biasa dengan berbasis tadi itu kejujuran, trust yang luar biasa yang menjadi basis integritas itu, sehingga pemilu kita kali ini betul-betul tidak ada pemilu mainan yang dikotori oleh mungkin semuanya kita sudah mengidentifikasi potensi-potensi itu. Karena sesungguhnya kali ini kita hendak menciptakan legacy bersama. Dan insya Allah itu akan dicatat dalam sejarah sebagai bacaan yang menarik
mungkin 100 tahun lagi ketika kita sudah tidak ada di Indonesia. Dan saya kira harapan itu kini ada di pundak Mas Arief, Bawaslu, kontestan, kita semuanya untuk bisa melewati masa sulit ini dengan prestasi. Gitu. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ketua KPU RI, Mas Arief Budiman, dan juga pengamat politik dan pertahanan dari AISEF, Bapak Khairul Fahmi, serta Pak Surokim dari UTM, dan juga perwakilan dari partai politik, Bapak Adis Kadir. Terima kasih, dan pemirsa jangan golput, tetap memilih dan patuhi protokol kesehatan karena suara Anda menentukan Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Saya Catherine Nelson pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kubik Diskusi Publik. Terima kasih semuanya untuk narasumber dan partisipan.